Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel in English lessons with me, Eva Zuliana. So this morning I want to discuss about this book. This book is for class 7 junior high school students. Jadi buku ini diperuntukkan untuk anak SMP MTS kelas 7, 1 tahun, semester 1 sama semester 2. So I will discuss about this book. Kita kerjakan buku ini sama-sama. Saya akan mencoba menerangkan buku ini sampai habis dari bab 1 sampai bab 7. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dari bab 1. Oke? Bagi kalian yang punya adik, punya anak, dan kalian juga yang masih sekolah di MTS ataupun di SMP, saya akan membahas buku ini. Kita kerjakan sama-sama ya. So let's get started, guys. Oh iya, ini adalah buku revisi 2017 dari Kemendikbud yang judulnya When English Rings a Bell, Book Bahasa Inggris, diperuntukkan anak SMP atau MTS kelas 7. Nah, buku ini buku ke-13. Bisa kalian download di Google. Silahkan cari buku bahasa Inggris kelas 7 yang revisi 2017 ke-13 ya. So, kita akan bahas buku ini. Kita mulai. Nah, inilah seperti ini bukunya. Nah, di daftar isi ada chapter 1 sampai chapter 8. Kita akan membahas mulai dari chapter 1. Dari chapter ini nanti akan terpecah menjadi 8 video karena ini adalah buku 1 tahun. Oke. Nah, kita mulai. Nah, di sini ada di chapter 1. Chapter 1 ini kita akan membahas tentang Good morning, how are you? Berarti kalau dilihat dari judulnya saja tentang sapaan. Nah, apa yang kita harapkan bagi adik-adik yang masih belajar di MTS atau SMP, kalau kalian membuka chapter 1, berarti kalian akan bisa pada akhir chapter kalian diharapkan bisa menyapa seseorang. Kalau kalian itu lagi meninggalkan suatu kegiatan, kalian harus ngomong apa? Kalau kalian berterima kasih itu gimana? Kalau kalian meminta maaf itu gimana? Ya, jadi 4 poin ini di chapter 1. Kita mulai ya. Nah, saya nggak akan menyanyikan lagu ini. Let's sing a song, no, because I don't have a good voice for singing. Saya nggak punya suara yang bagus. Oke, nyanyian ini juga tentang sapaan. Kita mulai saja dari dialognya, oke? Di dalam dialog ini kita diajarkan tentang menyapa. Apa yang diharapkan dari buku ini di chapter ini di halaman 4. Di halaman 4 kita diharapkan untuk we will learn to greet our teachers, friends, and others when we meet them in the morning, in the afternoon, and in the evening. Jadi kita itu belajar tentang menyapa guru kita, teman-teman, dan yang lain ketika kita bertemu mereka di pagi hari, di siang hari, dan di sore hari atau malam hari. Here are what we will do. Kita yang pertama, kita mau ngapain ya? First, we will listen carefully to our teacher. Jadi kalau di dalam kelas, kalian dibacakan ini sama guru kalian untuk menyapa. Yang kedua, repeat. Berarti kalian akan mengulangi apa yang dikatakan guru kalian. Then we will play the roles of the speakers in the pictures. Jadi kalian langsung disuruh berdialog sama temannya dua-dua. Nah, ada yang sebagai ayah dan juga sebagai anak. Ada yang sebagai ibu, ada yang ibu sebagai anak. Kalian akan dua-dua untuk berdialog. Simple dialogue, short dialogue.
dialog pendek. Kita mulai ya. Kita mulai dari dialog 1. Dialog 1 ini dari ayah dan anak. Good morning, Dad. Selamat pagi, Ayah. Good morning. How are you? Pagi, gimana kabarmu? How are you? Nah, di sini juga menanyakan tentang kabar, tapi dari ibu dan anak. Good morning, Siti. How are you? Good morning, Mom. I am fine, thanks. Pagi, Bu. Saya baik, makasih. Terus yang ini dialog 3. Good morning, Lina. Good morning, Benny. How are you? Pagi, Lina. Ini sama temennya menyapa. Good morning, menyapanya pakai pagi gitu ya. How are you? Nanti ini harusnya menjawab gimana ya? Tadi kan sudah ada contohnya. I'm fine. Nah, kalau ditanya tentang how are you, bisa I am fine, bisa I'm good, I'm great, not so bad. Ada banyak jawaban untuk pertanyaan kabar. Ada banyak pertanyaan yang bisa diucapkan ketika menanyakan kabar. How are you? Itu formal sekali untuk ya nggak apa-apa sih. Kalau pengen lebih nyantai, what's up? What's going on? How are you? Nggak apa-apa pakai how are you. Jawabannya I'm great, I'm good. Bebas. Good morning, Lina. How are you? Ini sama guru. Good morning, Mrs. Rita. I'm fine, thank you. Ini Bu Rita ya. Saya baik, makasih. Menyapa lagi. Nah, ini ada kata-kata hi. Ini hi. Good morning. Hi, good morning. How are you? Hi, I'm fine, thanks. And you? Ada hi, ada boleh dijawab pakai hello juga boleh. Good afternoon. Tadi good morning berarti selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good afternoon, Mr. Ahmad. Good afternoon, Siti. Nah, kalau yang ini good afternoon. Good afternoon, sir. Thank you. Jadi ketemu Pak Polisi di jalan waktu sebelum menyeberang jalan. Hi guys, how are you? Ini ketemu teman-teman. Hi, we are fine. Kalau how are you-nya satu per satu, berarti I am fine. Kalau kalian lagi sama-sama ditanya seperti ini, we are fine, thanks. We, kita baik. Itu ya, we are fine. Oke, tadi menanyakan kabar. How are you? Gimana kabarmu? Kalau ada pertanyaan you, pasti jawabannya adalah I am. Gandengannya adalah to be-nya adalah, ini adalah to be. Jadi kalimat nominal. Silahkan dicek video gimana buat kalimat nominal. Di sini saya akan menjelaskan yang ada di buku ini. I am, gandengannya berarti am. You, we, they. I, saya, you, kamu, we, kita. Seperti dalam contoh ini, we are fine, kita baik. You are, we are, they are, mereka. Jadi ini adalah gandengan. Kalau mau menanyakan sesuatu berarti boleh how are you yang jawabannya I. Kalau mau menanyakan hal lain, tinggal ini ditaruh di depan saja. Taruh di depan. Jadinya, am I fine? Tanya sama diri sendiri. Am I fine? Are you fine? Apakah kamu baik-baik saja? Are you fine? Are you alright?
Kamu nggak apa-apa? Are you okay? Are you great? Kalau ini ditaruh di sini artinya berarti apakah? Apakah kamu nggak apa-apa? Are you alright? Ini jadi pertanyaan nanti. Are you alright? Kamu nggak apa-apa? Apakah kamu nggak apa-apa? Itu terlihat lengkap sekali kalimatnya. Are you alright? Apakah kamu nggak apa-apa? Jadi are you alright? Kamu nggak apa-apa, gitu ya. Nah, kalau mau menanyakan ini berarti kan di sini posisinya. How are you? Fine. Jawabannya adalah ini. Kalau ini sudah dipindah di depan, berarti tidak boleh ada di sini lagi. Salah satu. Ini di depan jadi pertanyaan, di sini jadi jawaban. Oke? How are you? How are you? Jawabannya fine. Are you alright? Are you alright? Are you alright? Yes, I'm alright. Jadi, apakah kamu baik-baik saja? Ya, saya baik-baik saja, saya nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Ya, saya nggak apa-apa. Kalau pertanyaannya pakai ini di depan, berarti jawabannya yes sama no. Kalau no, jawabannya gimana? No, I am not. Ya, saya nggak baik gitu ya. Kalau how are you ya jawabannya fine atau langsung I am fine. Terus kalau nggak baik, kalau lagi nggak baik di sini kan bisa dikasih not. I am not fine. Saya lagi nggak baik ya. You are not fine. Kamu nggak baik. Kamu kelihatan, misalkan lagi sakit, you are not fine. Kamu nggak baik-baik saja. I'm little bit flu. Sedikit flu ya. How are you? Jawabannya fine. I am fine. I am not fine. I'm not alright. I'm not okay. I'm not great. Saya lagi nggak baik. I'm sick. Banyak jawaban untuk menanyakan ini. Got it? Saya harap kalian paham ya. Ini adalah gimana caranya kalian membuat pertanyaan sesuai dengan ini. Oke? Check it. So, kita ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya ini good afternoon. Good afternoon itu selamat siang. Good afternoon Udin. I'm fine, thanks. And you? Oh, keliru tadi. Harusnya dari sini ya. Harusnya dari harusnya dari sini. Good afternoon, selamat siang Pak. How are you? Gimana kabarmu Pak? Gimana kabar Anda gitu ya. Good afternoon Udin, I am fine, thanks. Saya baik, seperti aturan tadi. Kalau yang ini yang menanyakan duluan gimana? Siapa? Ini ya. Hi Benny, how are you? I'm fine, thank you. How about you? How about you? Gimana tentangmu? Gimana kamu? Sama halnya dengan you itu sama. I'm fine too. Saya baik juga, makasih. Nah, kalau yang ini di rumah, pulang, sekolah. Good evening, Dad. Are you tired? Ini bapaknya yang habis pulang kerja. Are you tired? Good evening, Dad. Are you tired? Kalau ada are di depan, seperti ini tadi, are you? Di sini bisa kata sifat tired. Are you tired? Apakah kamu lelah?
Are you tired? Bisa dijawab yes sama no. Kalau no, ya I am not I am. Are you tired? Yes, I am tired. Di sini are you tired? Yes, I am little bit tired. Saya sedikit lelah. No, I am not tired. Enggak, saya enggak lelah. Nih ya. Good evening, Benny. Yes, I am very tired. Berarti ini bapaknya sangat lelah. I'm very tired. I want to take a bath. Saya mau mandi. Take a bath. Take a bath itu mandi. And then have dinner. Have dinner itu makan malam. Jadi have breakfast. Have breakfast, sarapan. Jadi have breakfast, sarapan. Have supper itu misalkan kalian sudah sarapan jam 6:30, kalian itu jam 10 udah lapar lagi, padahal belum makan, waktunya makan siang. Jadi itu disebut supper, setengah siang gitu ya. Have lunch, makan siang. Have dinner, makan malam. Jadi di sini bapaknya lelah. I am very tired. Saya lelah sekali. I want to take a bath. Saya mau mandi and then have dinner, dan saya mau makan malam. Oke. Dan ini good evening. Selamat malam. Good evening sama good night apa bedanya? Kalau good night, kalau good evening itu malam tapi masih kalian melakukan aktivitas. Good evening. Kalau good night itu kalian kalau diucapkan good night berarti itu udah mau tidur, nggak melakukan aktivitas apapun gitu ya. I feel tired and hungry. Saya merasa lapar, saya merasa lelah dan lapar. Nah, dalam kalimat I feel tired, saya merasa lelah, ini mengandung kata kerja. Jadi ada kata kerjanya, saya merasa lelah. Kalau pengen buat kalimat present tense, jadi kalian bisa menggunakan ini. I, you, we, they itu gandengannya do. Ini kata kerja bantu, do sama does, simple present. Jadi ini adalah materi simple present. Kalau pengen jelasnya silahkan dicek video tenses, ini hanya sekilas. I feel tired. I feel tired. Saya merasa lelah. I feel hungry. Saya merasa lapar. Merasa ini sebuah kata kerja. Oke? Kalau nggak merasa lapar gimana? I do not, yang disingkat menjadi don't. I don't feel tired. I don't feel hungry. Kalau mau kalimat ini adalah kalimat negatif, kalau mau kalimat positif ya tinggal I feel tired, I feel hungry. I feel tired and hungry. Saya merasa lelah dan lapar. Ini lapar ya. Oke, kalau nggak merasa lelah dan lapar ya tinggal I don't, ini singkatannya, I don't feel tired, I don't feel hungry. Saya nggak merasa lelah, saya nggak merasa lapar. Kalau mau bikin pertanyaan, aturannya ini taruh aja di depan. Do sama does, kata kerja bantunya taruh di depan. Do you feel, jadinya gini. Do you feel tired? Apakah kamu merasa lelah? Atau do you feel tired and hungry? Apakah kamu merasa lelah dan lapar? Ini kan jawabannya yes I do. Ya, saya merasa lelah. No, I don't. Enggak, saya enggak merasa lelah dan lapar. Oke?
Paham ya? Terus kalau mau menanyakan memakai what do you feel, ini artinya apa yang kamu rasakan, pasti jawabannya langsung gimana? Tired, hungry. Apa yang kamu rasakan? What do you feel? Jadi kalau do ini sudah dipindah di depan untuk kalimat tanya, tidak boleh lagi di sini. Not setelah do di sini untuk kalimat negatif. Oke? What do you feel? Apa yang kamu rasakan? Tired, hungry. Atau boleh dijawab lengkap. What do you feel? What do you feel? I feel tired and hungry. Atau jawab pendek, hungry, tired. Kalau ada pertanyaan pakai what, apa yang kamu rasakan? Yes gitu, berarti salah. Yes ini sama no untuk pertanyaan yang depannya adalah do atau does. Apakah kamu merasa lapar? Yes, I feel tired and hungry. Yes, I do jawaban pendek. No, I don't jawaban pendek juga. Kalau jawaban panjang, do you feel tired and hungry? Apakah kamu merasa lapar? Apakah kamu merasa lelah dan lapar? Yes, I feel tired and hungry. Oke, get it ya? Ini boleh dicatat. Simple present tense. Nah, di sini good evening Edo. Malam. Of course you are. Ya, tentu kamu maksudnya you are itu kembali ya, kamu merasa lelah dan lapar. Take a bath and then have your dinner. Mandi sana, mandi dulu dan makan malam. Nah, dari kalimatnya ibunya ini, good evening Edo, of course you are. Take a bath and then have your dinner. Take a bath, mandilah dan makan malam lah. Ini adalah kalimat perintah. Nah, di sini adalah kalimat perintah. Command. Take a bath. Diawali dengan verb 1. Apa itu verb 1? Verb 1 ini adalah kata kerja. Kata kerja, kalian bisa mencari kata kerja di dalam kamus. Nah, kata kerja pertama yang ada di depan ini verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Oke. Misalkan di sini take, di sini took, di sini taken, di sini taking. Kalau take, kalau diartikan satu seperti ini artinya mengambil. Ini verb 1, take a bath, mandilah. Ini udah gandengan ya. Have your dinner, makan malam lah. Sit down, sit, duduk. Kalau diletakkan di depan ada tanda seru gini, berarti duduklah. Read the book. Biasanya bapak ibu guru meminta kalian read the book. Bacalah buku kalian, bacalah buku itu. Read the book. Stand up, stand up please. Berdirilah, tolong berdiri ya. Open your book page 10. Bukalah bukumu halaman 10. Nah, ini adalah kalimat perintah. Command sentence. Command sentence. Command sentence. Kalimat perintah diawali dengan verb 1. Diingat. Verb 1. Sit down, stand up, open your book, open your bag. Oke, kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya ini ada good evening everybody. Nah, kalian lagi berkemah, di sini banyak orang. Nah, Bapak Ibu guru, good evening everybody. Everybody berarti setiap orang, ke semuanya. Oke? Menanyakan kabar ke everybody, orang yang ada di sini, semua orang.
Good evening, sir. We are fine. Kami baik-baik saja. Kita baik saja tadi ya. Good morning, sir. Hi, good evening. Hi, good evening. How are you? Ini sama kayak tadi. Nah, untuk Mister misalkan Mister Roy berarti Pak Roy. Nah, kalau misalkan kalian mau menyapa tanpa memanggil nama, good evening sir. Pak ini juga Pak, tapi diletakkan di belakang. Kalau Mrs. ini Bu, berarti beliau sudah menikah. Mrs. Bu. Mrs. Rita, Bu Rita. Kalau belum menikah berarti Miss, Nona. Kalau di sini Miss biasanya yang belum menikah dan di depannya ya Miss Eva, Nona Eva, tapi ya boleh dipanggil Miss Eva kayak Bu Eva gitu ya. Oke. Kita sudah ke menanyakan how are you. Tadi apa? Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat malam tapi masih melakukan aktivitas. Good night, selamat malam tapi sudah mau tidur ya. Good night. So kita ke halaman selanjutnya. Di sini we will make a list of the people we greeted in English today. We will use the table and do it like the example. Jadi kita akan mendaftar orang-orang yang sudah kita sapa pakai bahasa Inggris di hari ini. We will use the table, kita menggunakan tabel, and do it like the example. Dan kita melakukannya seperti contoh yang ada tadi. Misalkan jam 6.30 kalian berangkat. Siapa yang kalian sapa? Nyonya Nyoman. Ini Pak Eri. What time, jam berapa kamu ketemu mereka? 6.30, 10. What did you say? Apa yang kamu katakan tadi? Ketika kamu ketemu Nyonya Nyoman jam 6.30, kamu menyapa, good morning Nyoman. Ketemu Pak Eri, bukan Nyonya ya, sini nggak ada. Jadi Nyoman itu kayak temen kali ya. Good morning Nyoman gitu. Mr. Eri, Pak Eri, ketemu Pak Eri jam 10 di sekolahan. Good morning sir. Nah, good morning sir. Pagi Pak, how are you? Karena menyapanya seperti itu. Jadi ini adalah daftar siapa saja yang kalian sapa pagi ini. Kita ke halaman selanjutnya. We will learn to say goodbye. Kita akan belajar gimana kita ngomong selamat tinggal. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan, Bapak Ibu Guru, yang Bapak Ibu Guru di kelas lakukan. First, we will listen carefully to our teacher, read the statements. Berarti Bapak Ibu Guru itu memperdengarkan, kan mendengarkan apa yang dikatakan Bapak Ibu Guru dengan baik. Statements of goodbye, tentang selamat tinggal. Yang kedua, we will repeat the statements after the teacher. Jadi kalian mengulangi setelah Bapak Ibu Guru selesai. Then we will play the rules of the speakers in the picture. Jadi kalian itu nanti juga dialog pendek dengan teman untuk mengucapkan kalimat ini. Oke? To say goodbye, selamat tinggal. Goodbye mom, bye Edo, take care, see you later. Take care, see you later. Jadi lebih ke hati-hati ya, sampai ketemu nanti. Goodbye, selamat tinggal mom, ini mau berangkat sekolah. Bye Edo. Goodbye mom, bye Edo, take care, see you later. Sampai ketemu lagi.
See you later. See you. Take care. Good night. Have a nice dream. Nah, ini have a nice dream. Semoga mimpi indah. Good night, Mom. Good night, dear. Good night, Dad. Nah, good night. Have a nice dream too. Mimpi indah juga. See you tomorrow. Ini mau pulang sekolah sama temennya. See you tomorrow. See you tomorrow, guys. Sampai ketemu besok, teman-teman. See you, take care. Ya, sampai jumpa, selamat tinggal. Sampai jumpa. See you later, take care. Jadi ini selamat tinggal semuanya, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi. I have to rush. Bye. See you this afternoon. Jadi buru-buru ya. Goodbye, Mom. See you on Sunday. Kalau ada see you on Sunday berarti sampai ketemu di hari Minggu. Oke. Get well soon. Nah, ini kenapa kok ada get well soon? Berarti bye Udin, get well soon. Kalian lagi menjenguk temennya yang lagi sakit. Jadi kalian bisa get well soon. Semoga cepat sembuh ya. Sure, bye Benny, Edo, good luck. See you next Monday. Jadi dia akan ke sekolah lagi hari Senin. Bye Udin, wish us luck, okay? Semoga kita berhasil. Nah ini. Oke, yang kita bahas kalimat yang panjang ini ya. Kita lihat I am seeing grandma now. Berarti ini adalah present continuous. Apa itu present continuous? Kalimat yang ada kata kerjanya, perubahan kata kerjanya menggunakan verb ing. Kata kerja bentuk ing. Misalnya cook jadi cooking. Kalau tadi di dalam kamus kalian cek ada verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Oke, ini yang artinya sedang. Apa yang kita lakukan sekarang? We are studying English. Kita sedang belajar bahasa Inggris. Nah, kalau yang ini Lina ini dapat surat Lina, I'm seeing grandma now. Saya sedang menengok atau melihat nenek sekarang. She is not feeling well. Dia lagi tidak baik. Dia sedang tidak baik. Dia sedang merasa kurang baik. There are some cupcakes and some orange in the fridge for you and Dayu. Bye, see you soon. Sampai ketemu segera, sampai ketemu lagi, tapi dengan segera gitu ya. So, kita bahas yang ini. Present continuous. I am, tadi sudah Ibu, yang I am, you are, she is. Tapi yang tadi fine, dan itu bukan kata kerja. Great, tired, lelah itu kata sifat. Nah, kalau yang see itu kan dari kata see, melihat. Ketika ditambahi ing jadi sedang melihat. I am seeing grandma. Saya sedang melihat grandma. She is not feeling well. Dia sedang merasa kurang baik. Sama, kalau ini ditaruh di depan, am, are, is, apakah are you feeling well? Apakah kamu merasa baik? Jawabannya kalau di sini ya yes, I am. No berarti no, I am not. No, I am not. I'm not feeling well. Yes, I am feeling well. Kalau sudah ada am, are, is di depan, di sini dibuang. Jadi not untuk kalimat negatif setelah ini, setelah
yang ada di sini, oke? Nah, kalau menanyakan what di sini, what are you feeling? Apa yang sedang kamu rasakan? I am feeling not well. Kebalik ya. I am not feeling well. Saya sedang merasa kurang baik. What are you feeling? I am not feeling well. Kalau di sini berarti pertanyaan ini ada are you feeling well? Apakah kamu sedang merasa baik? Jadi di sini apakah juga artinya? Jawabannya ya ini. Yes, I am. No, I'm not. Oke. Terus kita ke yang ini. There are some cupcakes and some orange. Kalau ada there is book. There is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. There are book and bag. Ada buku dan tas. There are 2 books and a bag. Ada 2 buku dan sebuah tas. Berarti there are dipakai untuk bendanya itu lebih dari 1. Kalau there is itu dipakai untuk bendanya hanya 1. There are some cupcakes and some orange. Ada beberapa, some itu beberapa. Jadi kan kalau beberapa kan nggak tahu berapa, berarti pakai are, lebih dari 1. There are some cupcakes, ada kue cup di sana. And some orange, dan beberapa buah jeruk di kulkas ya. For you and you. There is untuk 1 bendanya, there are untuk 2 boleh, pokoknya lebih dari 1, more than 1. So, apalagi yang diperintahkan di buku ini? We will do drill to say goodbye. Jadi kita akan mengatakan selamat tinggal. Here are what we will do each time. Ini yang kita lakukan. We will hear our teacher state the situation. Jadi guru kalian itu mengatakan situasinya gimana, and we will respond with a proper statement to say goodbye. Dan kalian itu merespon sesuai dengan pernyataan tadi tentang selamat tinggal. Misalkan sama kayak tadi, we will make a list of the people we said goodbye in English today. Jadi kalian itu membuat daftar siapa saja yang kalian temui dan kalian mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Ke siapa? Who? Mrs. Lina, Bu Lina. Kapan ketemu? Jam 12.35. What did you say? Goodbye, Mrs. Lina. See you tomorrow. Sampai ketemu besok. Winda, ketemu Winda jam 12.45. Bye, take care. Bye, selamat tinggal. Hati-hati ya, gitu ya. Oke. Nah, kalau yang ini, we will learn to thank and to say sorry. Kita mengucapkan ini, belajar ini untuk to thank, berterima kasih dan meminta maaf. Oke, gimana? Here are what we will do each time. First, ini sama sebenarnya, gurunya dulu, kalian merespon perintahnya ya. Udin, I'm sorry, I forgot to bring your sports shirt. Maaf ya, saya minta maaf, I forgot to bring your sports shirt. Jawabnya gimana? That's okay, Benny, you can bring it tomorrow, I have another one. Kita bahas materi ini. Apa yang ada di dalam kalimat ini, kalian akan dapat materi lain. Nah, ini kalimatnya antara Benny dan Udin. Nah, Udin itu minta maaf. I'm sorry, I forgot to bring your sports shirts. That's okay, nggak apa-apa. Maaf ya, saya lupa membawakan kaos olahragamu. Nggak apa-apa, Benny.
You can bring it tomorrow. Kamu bisa membawanya besok. I have another one. Saya punya yang lain. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang gimana pembentukan kalimat ini. I forgot. Ini adalah materi simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense ini adalah tentang masa lalu. Masa lalu, karena kamu lupa berarti I forgot. Jadinya masa lalu itu materi tentang masa lalu. I forgot. Kalimat yang menyatakan tentang masa lalu, terjadi di masa lalu. Terus verbnya verb berapa? Yang dipakai verb to ketika adalah kalimatnya positif. Ketika kalimatnya negatif berubah menjadi verb one. Nah, ingat kata kerja. Kalau forget adalah verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Nah, di sini posisinya. Ini forget, ini forgot. Oke, kita pakai forgot untuk menyatakan kalimat positif. I forgot. Saya lupa. I forgot to bring your sports shirts. Setelah itu pasti verb 1. Oke, I forgot, saya lupa. Past tense, memakai kalimat past tense. Jadi dia itu lupa. Kalau tidak lupa, I did not forget. Saya nggak lupa. I did not forget. Did ini adalah kata kerja bantu seperti kayak do, does yang kita bahas sebelumnya tadi. Jadi I did not forget. Saya tidak lupa. Tidak lupanya tapi masa lalu. I did not forget. Kalau lupa berarti I forgot. Menjadi bentuk kedua. Kalau mau ditaruh di depan, ini sama halnya kayak tadi, did. Jadi apakah? Did you forget? Apakah kamu lupa? Verb 1 dan tanya berubah menjadi untuk pemakaian verb 1 kalimatnya adalah negatif dan tanya. Did you forget sama you did not forget. Kamu tidak lupa. Ini kalau taruh di depan jadi kalimat pertanyaan. Did you forget? Kalau sudah ada did di depan nggak boleh diimbui lagi. Oke? Kalau did di sini berarti untuk not. Did you forget? Yes, I did. Yang jawabannya yes, I did. Ya, saya lupa. Yes, I did. Kalau nggak lupa berarti no, I did not. I didn't. Saya nggak lupa. Kalau ada yang bertanya lagi pakai what yang artinya apa? What did you forget? Jadi pokoknya ada did, dia kembali ke bentuk 1. Ada kata kerja bantu did kembali ke bentuk 1. What did you forget? Apa yang kamu lupakan? Sports shirt. What did you forget? Sports shirt. Jawabannya apa yang kamu lupakan? Kaos olahraga. What did you forget? What did you forget? Sports shirt, kaos olahraga. Oke, paham ya? Nah, kalau tadi Udin mengatakan, jawabnya gimana? You can bring it tomorrow. Kamu bisa membawanya besok. Can itu bisa. I have another one. Saya punya yang lain. Jadi dia punya baju olahraga yang lain. Oke. Kita ke ini lagi. Oh, sini belum ya? Mrs. Rita. Oke, selanjutnya dan di sini dia ketemu Mrs. Rita, Bu Rita. Bu Rita, Mrs. Rita, thank you very much for the gift. Makasih hadiahnya. I like it very much. Saya sangat menyukainya. Good on you. Baguslah, Lina. I'm happy you like it. Saya senang kamu menyukainya. Like
itu suka, dislike tidak suka. Cek di materi like sama dislike, oke? Good morning, Mr. Eri. The class is ready, sir. Selamat pagi, Pak Eri. Kelasnya sudah mulai, Pak. Kelasnya itu sudah siap, Pak, gitu ya. The class is ready. Mungkin sudah disapu atau gimana. Morning, Edo. Okay, thank you. Makasih ya. Jadi untuk mengucapkan tadi ini untuk minta maaf, ini untuk berterima kasih. Apa? I'm sorry sama thank you. Good afternoon. Selamat siang, Mrs. Yul, Bu Yul. How are you? Gimana kabarmu? Hi, good afternoon. Lina, I'm good. Thank you. Thank you. Makasih ya. Kalau yang ini, good morning, Mrs. Vina. Pagi Bu Vina, I'm sorry I'm late. Maaf ya, saya telat, saya terlambat. Jadi kalau terlambat meminta maaf, I'm sorry. Morning. Morning Edo, pagi Edo. Why are you late? Kenapa kamu terlambat? Because, karena apa gitu ya. Good afternoon Mr. Gunawan, I'm sorry I'm late. Pagi Pak Gunawan, maaf saya terlambat. Maaf. Kalau terlambat itu kan salah, jadi kalian mengucapkan I'm sorry. Good afternoon. Okay, don't be late again next time. Good afternoon. Misalkan kelas kalian itu siang, iya nggak apa-apa. Intinya nggak apa-apa kamu terlambat kali ini. Don't be late again. Jangan terlambat lagi. Nah, ini adalah kalimat forbidden, kalimat larangan. Silahkan dicek mengenai command and forbidden di materi sebelumnya. Next time, okay? Next time, selanjutnya jangan telat lagi ya. Kita ke halaman selanjutnya. Nah, di sini I'm not feeling well, Mom. Berarti saya sedang kurang baik, Bu. I have headache, berarti saya sakit kepala. I think. How are you? I'm not feeling well. Saya merasa kurang baik. I have headache, saya sakit kepala. How are you feeling? I think you need to rest. Saya kira kamu butuh istirahat. I think. Jadi ini ibunya menyarankan you need to rest. Kamu butuh istirahat. Nah, kalau yang ini, Hi Dayu, we are going to canteen. Ini sama halnya materi tentang ini ya, yang sudah saya terangkan tadi, memakai present continuous. We are going to the canteen. Going, ada ing-nya dari kata go. Going to the canteen. Mana we? We are going to the canteen. Kita akan. Kalau go kan pergi. Kalau sudah seperti ini, going to the canteen, berarti kita akan pergi ke. We are going to, kita sedang pergi ke kantin. Jadi kita akan ke kantin for lunch. Are you coming with us? Nah, are you coming? Intinya kamu mau pergi dengan kita gitu ya. No, I'm sorry. Minta maaf. No, sorry. I'm waiting for Siti. Saya sedang menunggu. Waiting. Berarti pada saat dia berbicara itu dia sedang menunggu temannya yang bernama Siti. I'll see you there. Saya akan ketemu kamu di sana. Ketemu kalian di sana. I will see you there.
Nah, kalau yang kali ini ada yang bilang I'll see you there. Saya akan ketemu kamu di sana. Ini adalah materi present future tense. Materi yang menyatakan future tense adalah menyatakan masa depan, akan memakai verb 1. Nah, dia kata kerja bantunya adalah will, akan. Pokoknya akan. Kalau ada kata akan kan masih belum terjadi kan? I will see you. Saya akan bertemu kalian, melihat kalian. I will go there. Saya akan pergi ke sana. I will buy food. Saya akan membeli makanan. Ini present future tense. Kalau I will go there, I will buy food, itu kan kalimatnya positif. Kalau jadi kalimat negatif, I will not go there. Saya nggak akan pergi ke sana. You will not buy food. Kamu tidak akan membeli makanan. Nah, kalau ditaruh di depan will, akankah kamu pergi ke sana? Will you go there? Jadi pertanyaan, yes, I will, atau no, I will not. Ya, saya akan pergi ke sana. No, I will not. Saya nggak akan pergi ke sana. Enggak, saya nggak akan pergi ke sana. Oke. Terus, kalau ada pertanyaan where, kemana, di mana, jadi where will you go? Kamu mau pergi kemana? I will go there. Ini aja ada what juga. What will, apa yang akan, what will you buy? Apa yang akan kamu beli? Food. Terus kalau sudah ada will di sini untuk pertanyaan nggak boleh, di sini juga ada ya. What will you, will itu nggak boleh, dilarang. What will you buy? Not itu untuk negatif, jadi setelah will untuk kalimat negatif. What will you buy? Jawabannya adalah food. Oke. What will you buy? Apa yang akan kamu beli? Food jawabannya, atau I will buy food untuk jawaban panjangnya. Oke, ini adalah materi present future. Mau jelasnya di video sebelumnya. See you later, Dayu. Sampai ketemu lagi, Dayu. Good luck. Semoga berhasil with your English test. Semoga berhasil dengan ujian bahasa Inggrismu. See you later, ma'am. Thanks. Sampai ketemu lagi, Bu. Makasih. Udin, I'm sorry, I cannot come to the study group. I feel dizzy. Saya nggak bisa datang ke grup belajar. I feel dizzy. Saya merasa pusing. Ini materi apa tadi? Feel dizzy, merasa, berarti present tense. Cannot, tidak bisa. Cannot come, tidak bisa datang ke grup belajar. No worry, gak usah khawatir lah Benny. Just go home and have rest. Pulanglah dan istirahatlah. Kalimat perintah kayak tadi ya. Just go home, pulanglah. Have rest, istirahatlah. Go to sleep now. Pergi tidur sekarang if you want. Jika kamu mau, I can wake you up at 4. Jika kamu mau, saya bisa membangunkanmu jam 4. Go to sleep. Kalimat perintah ya, kayak tadi. Thanks, Dad. Yes, wake me up. Wake me up. Bangunkan aku jam 4. Wake, kata kerja bentuk pertama. Go, kata kerja bentuk pertama. Go to sleep now. Kalau memerintahkan, go to sleep now. Go home now. Pulanglah sekarang. Wake me up, bangunkan aku jam 4 ya. Good night. Nah, berarti kalau good night berarti benar-benar udah mau tidur. Kalau ini perintahnya dari Bapak Ibu guru kalian apa ya? We will do drill to say sorry, thanks, and say sorry. Jadi ini sama halnya kalian itu diberikan situasi sama guru kalian dan kapan kalian mengucapkan thank you sama sorry. Now I know. Sekarang saya tahu.
Jadi apa yang kalian tahu dari materi yang sebelumnya saya jelaskan hampir 1 jam tentang bab 1. From now on, dari sekarang, saya akan selalu greet others when I meet them. Menyapa orang lain ketika saya bertemu mereka. Say goodbye, mengucapkan selamat tinggal, when I leave them, ketika saya meninggalkan mereka. Thank others, berterima kasih ke orang lain, for doing good to me. Kapan kalian berterima kasih? Untuk apa yang sedang mereka lakukan. For good, doing good to me, for doing good. Kalau orang lagi baik sama kita, so kita bilang thank you kan. Say sorry kapan? When I make a mistake. Kalau kalian lagi membuat kesalahan, you can say sorry. Kamu bisa mengucapkan sorry, I'm sorry, maaf ya. Jadi ini materi chapter 1 tentang greeting, menyapa orang lain, say goodbye, mengucapkan selamat tinggal, thank others, berterima kasih ke orang lain, say sorry, mengucapkan permintaan maaf ketika membuat kesalahan. Nah, di dalam materi ini kalian belajar apa saja tadi? Banyak sekali. Apa saja yang kalian pelajari? Ini dia. Nah, semua ini yang kalian pelajari, gimana cara membuat kalimatnya dan memahami kalimatnya. 1. Kalimat tentang present tense, kebiasaan. Yang kedua yang kalian dapat dari bab ini adalah present future, kalimat rencana yang belum terjadi, akan, masa depan. Nah, kalian bisa membuat kalimat present continuous, kalimat yang sedang kita lakukan, pekerjaan yang sedang kita lakukan pada saat kita berbicara, benar-benar sedang kita lakukan. Seperti saya sedang berbicara sekarang, I am speaking English. Saya sedang berbicara bahasa Inggris, misalkan gitu ya. Kalau yang ini past tense berarti masa lalu, membahas kalimat yang terjadi di masa lalu. I forgot. Saya lupa. Melupakan sesuatu hal di masa lalu. I forgot to bring your sports. Jadi sebelum berangkat sekolah kamu lupa untuk membawa kaos olahraga, masa lalu. Jadi banyak yang sudah kita pelajari 1, 2, 3, 4. Nah, tentang Mr. Roy. Good evening, sir. Sir itu di belakang, Mr. ada di depan. Nah, ini there is itu untuk 1, there are untuk lebih dari 1 bendanya. Apalagi yang kita pelajari, kalimat perintah. Take a bath, go home, sit down. Untuk verbnya di depan. Balik lagi. Nah, ini yang pertama, kalimat nominal yang menggunakan how are you, bagaimana kabarmu. Nah, jawabannya gimana? Dicek yang tadi ya. So, banyak kalimat, banyak yang kita pelajari. Sekian banyak yang kita pelajari. Jadi, cek lagi. Kita akan membahas 8 chapters ya. Ada 8 bab. Ini masih bab 1. Sudah ada banyak. Karena ini untuk 1 tahun. Oke? Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas ini. Chapter 2. Tunggu saja di video selanjutnya. Hai, gimana? You get something? Almost near 1 hour. Hampir 1 jam membahas bab 1 saja. Nah, di sini ada 8 bab. Kita bahas buku ini untuk 1 tahun. Tadi selesai kita bahas untuk chapter 1, untuk chapter 1. Oke. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, komen di bawah video ini. Oke. Semoga kalian dapat sesuatu yang bermanfaat. Saya mengajarkan ini, saya memberikan ini karena di dalam chapter 1 ada beberapa materi. Nah, materi dasar tadi sudah saya berikan semuanya. Ada beberapa gimana membentuk kalimat, baik present dan lain sebagainya.
Jadi cek ya, pahami betul-betul apa yang sudah saya katakan, sudah saya jelaskan. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Okay, see you on the next video. Please subscribe, comment, and share this video. We will meet in the next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.